Saya tidak berkhotbah, tapi saya mau merefleksikan pengalaman saya bersama dengan Tuhan sepanjang tahun ini. Dan Allahku adalah Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat. Judul khotbah saya atau judul sharing saya pagi ini adalah kejadiannya dahsyat di dalamku. Saudara, coba kita katakan sekali lagi. Kejadianmu dahsyat di dalamku. Saudara, kita pernah nggak merenungkan atau kita pernah nggak waktu bengong, waktu lagi melakukan sesuatu, kita merenungkan keajaiban Tuhan dalam hidup kita? Saya sering banget di dapur saya merenungkan firman Tuhan. Saya melakukan apa saja saya kait-kaitkan kepada Tuhan. Saya bisa mengagungkan Tuhan, saya bisa praise and worship, memuji Tuhan. Bahkan saya bisa menyembah Tuhan pada saat-saat saya ada di mana saja. Nah, saudara melihat saya bawa nanas ya. Baru kemarin, nanas ini merupakan buah favorit saya. Bukan cuma dimakan enak, tetapi ada keajaiban Tuhan di dalam nanas ini. Saudara kalau di rumah ya ada nanas, saudara perhatikan, saudara bisa lihat nanas ini. Nanas ini kalau saudara punya hati yang menyembah Tuhan dan memuliakan Tuhan, apa saja bisa menjadi penyembahan, saudara. Nanas ini indah banget ya menurut saya. Benar nggak sih? Atau belum pernah lihat? Ya pepaya, jambu, buah naga juga bagus ya. Buah naga juga saya suka. Pertama nanas, kedua buah naga. Nah, nanas ini ada mahkotanya. Mungkin dia raja segala buah. Dia pakai mahkota, saudara. Saya nggak tahu kapan saya mulai jatuh cinta kepada nanas. Sudah sangat lama. Nah, karena kemarin saya cari ilustrasi untuk hari ini, saya nggak bisa khotbah tanpa ilustrasi. Jadi saya bingung, baru tadi pagi Tuhan kasih ilustrasi ini dan saya happy banget. Nah saudara, saya pertama lihat nanas senang banget nih ya. Dia seperti bersisik bukan ikan, ya kan? Bermahkota bukan raja. Oke, ini potong nanas seperti ini saudara. Cakep ya, ini gak bakalan banjir. Karena dia berkesinambungan ya, kalau ada air dia jatuh. Kemudian coba waktu setelah saudara potong, saudara iris mau makan, saudara perhatikan nanas ini. Berukir ya, cantik ya, kayak bunga ya. Lah saya mikir gini, ya ampun buah ini cakep banget sih. Yang bikin siapa? Yang punya ide untuk nanas cantik seperti ini penuh dengan ukiran itu siapa? Waktu saya mulai pertanyakan siapa, penyembahan saya naik kepada Tuhan. Pengagungan saya naik kepada Tuhan. Saya bilang, oh Tuhan Engkau pencipta segalanya. Nanas ini diciptakan oleh Tuhan, idenya Tuhan tuh dari mana? Ya kan? Kok Tuhan ngasih yang berukir-ukir gini kita makan hancur masuk ke perut? Kok cantik banget gitu loh. Nanas, buah, beragam-ragam buah, tumbuhan dan lain sebagainya diciptakan oleh Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang bisa menciptakan buah atau tumbuhan. Tuhan menciptakannya. Untuk apa? Untuk saudara dan saya. Kejadianku dahsyat di dalam Tuhan. Karena Tuhan saya adalah Tuhan yang dahsyat. Setuju saudara? Ayub 38. Jadi saya mau merefleksikan ayat-ayat yang saya dapat sepanjang tahun ini yang menjadi revelation, yang menjadi pewahyuan di dalam hidup saya. Pertama-tama waktu itu bulan Januari, saya baca firman Tuhan ya. Kemudian saya dapat Ayub 38 ayat 1 sampai 11. Ayub 38 ayat 1 sampai yang ke-11. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Ini Ayub lagi dalam keadaan sesak ya. Dia lagi keadaan stres, depresi, kemudian dia merasa dia sendiri. Kemudian dia merasa dia tidak punya siapa-siapa, kemudian dia katakan kepada Tuhan, Tuhan di mana Engkau Tuhan? Kenapa Engkau bersembunyi dari aku? Tuhan aku sendiri, aku stres, aku sakit, aku susah. Kemudian dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub, siapakah dia yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Saudara, waktu kita bilang Tuhan Engkau di mana? Tuhan Engkau tidak ada di sini. Tuhan di mana Engkau tidak menolong aku? Tuhan bilang Engkau tidak berpengetahuan. Saudara, kelemahan kita waktu kita tidak bisa
menerima keajaiban, tidak bisa melihat keajaiban, tidak bisa melakukan hal-hal yang baik karena kita ini kurang pengetahuan terhadap Tuhan. Kita menyalahkan Tuhan, kita komplain. Itu karena kita kurang pengetahuan kita kepada Tuhan. Ya, jadi Tuhan bilang sama Ayub, Ayub, nggak begitu. Kamu ini tidak berpengetahuan. Yang ketiga adalah bersiaplah engkau sebagai laki-laki, aku akan menanyai engkau supaya engkau memberitahu aku. Yang keempat, di manakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi ini? Jadi Ayub dikasih tahu sama Tuhan, ayo gentleman, mari kita berbicara. Tuhan bilang, waktu saya meletakkan dasar bumi ini, kamu di mana Ayub? Tuhan ingin menunjukkan kepada Ayub, menyadarkan Ayub, hei Ayub, buka matamu, buka pikiranmu, lihat siapa yang meletakkan dasar bumi ini. Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Saudara pernah memikirkan itu? Nanas ini saudara pernah pikirkan siapa yang buat nanas ini? Gak usah jauh-jauh bumi, gunung, gak usah. Hal-hal kecil yang sehari-hari kita alami, kita lihat. Ajar, belajar dari situ. Allah sajalah yang melakukannya. Tidak bisa orang lain. Amin Bu Lydia. Siapakah yang telah menetapkan ukurannya? Bukankah engkau mengetahuinya? Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya? Supaya kuat bumi kita ini tidak miring ke kiri, tidak miring ke kanan, tidak goyang dan lain sebagainya. Atas apakah sendi-sendinya dilatak? Dan siapakah yang memasang batu-batu penjurunya? Wow, saudara bisa ikuti saya enggak? Luar biasa ya. Saudara ada di atasnya, saudara hidup di atasnya, saudara bahkan beraktivitas di atasnya, tapi saudara tidak pernah mengagumi karya Tuhan. Saudara tidak berpengetahuan dan berpengertian. Pagi ini mari kita buka pikiran dan hati kita. Mari kita lihat bagaimana tangan yang dahsyat, kreativitas Allah yang luar biasa yang terjadi buat siapa? Buat saudara dan saya. Nikmati, amin. Ayat yang ke-7, pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama dan semua anak-anak bersorak-sorai. Siapa telah bersorak-sorai? Ayat yang ke-8 ini yang saya paling suka. Siapakah telah membendung laut dengan pintu ketika membual keluar dari dalam rahim? Ayat 9, ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya dan kekelaman menjadi kain bendungnya. Ayat 10, ketika aku menetapkan batasnya dan memasang palang. Ayat 11, saudara garisi bawah ini. Ketika aku berfirman sampai di sini boleh engkau datang, jangan lewat. Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan. Saudara, saya mulai ke pantai. Waktu saya baca ayat ini pikiran saya ke pantai. Kemudian saya pergilah ke Pantai Kute. Kemudian saya duduk di pasir. Saya perhatikan gelombang-gelombang laut. Saudara, amazing banget. Pikiran saya terbuka. Saya mendapatkan pewahyuan kebenaran yang luar biasa dari gelombang yang datang. Saudara, waktu jauh itu gelombangnya besar ya. Kalau di tengah laut, siapa yang berani berenang di tengah laut? Gak ada yang berani, gelombangnya besar. Ya kan? Terus gelombang apalagi kalau ada angin. Ya kan? Tetapi di sini ayat firman Tuhan bilang, pada waktu dia sudah mencapai batas itu, dia harus berhenti dan kembali. Wow, siapa yang bisa berhentikan ombak, saudara? Itu air laut kan datang, saya ada duduk di situ. Air laut nggak mau saya kenain kaki saya tahu dia bakal berhenti di depan saya. Siapa yang memberhentikan air laut itu, saudara? Saudara lihat berapa besar, berapa luas laut itu. Itu air tangan kita atau apapun semua kita membendung laut itu nggak bisa. Siapa yang bertindak seperti itu? Mengapa laut itu taat? Sampai di batas sini kamu harus kembali. Hei, sampai di batas sini kamu harus kembali. Laut taat kepada penciptanya. Semua ada batasan. Sampai di sini kau berhenti, kembali. Sampai di sini kau berhenti, kembali. Wow, saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa, kebenaran di mana kita sebagai anak-anak Tuhan, segala sesuatu harus taat. Taat pada pencipta kita. Saudara, saya belajar tentang ini ketika aku berfirman sampai di sini boleh. Engkau datang dan jangan lewat. Jadi ada yang boleh, ada yang jangan. Dalam hidup ini ada yang boleh, ada yang jangan. Dia bilang disinilah gelombang-gelombangmu
Kemudian yang berikut ada yang congkak akan dihentikan. Ada lagi beberapa cerita firman Tuhan. Dan bukan cerita tapi kenyataan, kedahsyatan Tuhan, keajaiban Tuhan. Saudara lihat Musa dengan tongkatnya. Yang ajaib bukan tongkatnya Musa. Jangan cari-cari tongkat Musa. Yang ajaib adalah Allah yang mempercayai Musa melalui tongkatnya membelah laut itu. Saudara pernah lihat itu laut terbelah? Pernah lihat? Untuk menyelamatkan saudara, menjaga saudara dari musuh-musuh saudara, itu Tuhan bisa buka itu laut terbelah menjadi sebuah jalan yang dilewati oleh Musa dan anak-anaknya, hamba-hambanya, pengikut-pengikutnya. Itu dibuka cuma segini doang, cukup untuk mereka lewat menyeberang ke sana. Dan setelah mereka menyeberang, apa yang terjadi? Musuh-musuhnya ketelan. Tutup lagi itu laut. Hei, pikirkan Allah kita yang dahsyat. Amin. Amin. Musa berjalan dengan Tuhan, disertai oleh Tuhan. Kemudian bagaimana dengan Naaman? Dia tahir dari kustanya. Coba bayangkan matamu melihat bagaimana luka-luka kusta, ya kan? Tiba-tiba tahir. Saya pelayanan di Poguwatu, itu orang-orang kusta, tangannya jarinya buntung-buntung itu sudah sembuh ya, nggak luka-luka, nggak bernanah, tapi udah sembuh. Itu bisa tahir menjadi sempurna. Orang kusta disempurnakan oleh Allah. Saudara, kalau itu terjadi pada saya nggak bisa berhenti, saya nggak bisa tidur, saya memikirkan terus-menerus, how come? Bagaimana ini terjadi? Bagaimana ini terjadi? Banyak orang mereka tidak memikirkan bagaimana ini terjadi. Mereka hanya bilang saya sembuh, haleluya, saya sembuh, haleluya. Nggak tahu siapa yang menyembuhkan mereka. Itu sebabnya tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan. Bagaimana dengan janda yang ditinggal suaminya dengan hutang-hutang? Khotbahnya Pak Paulus ya, salah satu favorit saya juga. Nabi bilang kumpulkan itu bejana-bejana yang banyak, isi dengan minyak yang sedikit itu. Mujizat terjadi. Kalau mata saudara melihat ini aqua sudah habis, kok masih terus penuh. Mata saudara bilang apa? Pikiran saudara bilang apa? Praise the Lord. Kalau kita hidup dekat dengan Tuhan. Kalau kita tidak hidup dengan Tuhan, kita tidak mengerti, kita lack of knowledge, kita kekurangan pengertian, kita tidak punya banyak pengetahuan tentang Allah si sang dahsyat itu. Baik-baik saja, biasa-biasa aja. Ini kan si dukun A, dukun B juga bisa melakukan itu. Benar gak? Benar. Dukun bisa juga kok melakukan itu. Oh different ya, beda. Allah saya adalah Allah yang dahsyat, beda. Kemudian bagaimana dengan si lumpuh yang mengangkat tilamnya sehingga orang-orang itu berkata, yang begini belum pernah saya lihat. Bagaimana dengan dia? Lumpuh, gak bisa jalan, bahkan datang kepada Yesus pun digotong oleh teman-temannya. Dia gak perlu olahraga, dia gak perlu exercise, dia gak perlu coba-coba dulu, gak perlu. Dia percaya sang dahsyat, sang pelaku keajaiban mampu melakukannya. Tuhan gak bilang banyak hal, Tuhan gak bilang korek-korek dulu mata kakinya, ayo kencangkan dulu. Enggak, Tuhan lumpuh, saya gak tahu tuh namanya siapa tuh si lumpuh tuh. Ya, berdiri. Angkat tilammu. Dia berdiri aja belum pernah. Dia goyang-goyangin kaki aja belum pernah. Dari lahir loh. Dia gak tahu bagaimana jalan. Dia gak tahu bagaimana menggerakkan kaki. Kok Tuhan enak aja bilang berdiri. Gak cuma berdiri. Angkat kasurmu tuh. Bolsaknya tuh ya, tikernya, tilamnya itu. Angkat. Saya berpikir ini Tuhan ini aneh-aneh ya. Kalau nyuruh kita tuh aneh-aneh gitu loh. Di akal kita gak bisa masuk, di pikiran kita gak bisa masuk. Tapi Tuhan mau ikutin aja, denger aja, lakukan aja, nanti Tuhan akan tolong. Amin. Si lumpuh ini benar dia ngikutin apa yang Tuhan mau. Lumpuh ini ikuti apa yang Tuhan mau. Dia berdiri, pasti dia bingung ya. Aku bisa berdiri. Dia gak sempoyongan saudara. Dibilang si lumpuh itu berdiri, mengangkat tilamnya dan pergi. Saya tahu bagaimana ekspresi si lumpuh. Wow, aku bisa jalan. Oh, luar biasa, yes. Angkat tilamnya, yeah. Mana bapakku, mana ibuku, ya aku bisa jalan. Orang kampung semua, aku bisa jalan orang kampung. Lihat aku bisa jalan hari ini, ya.
dia senang sekali. Aku bisa jalan. Kenapa dia berteriak-berteriak? Dia nggak yakin dengan apa yang dia sedang lihat. Wow, kedahsyatan Allah yang terjadi dalam kita adalah membuat kita tersepona. Sengaja saudara ngikutin nggak? Terpesona, amin. Padahal salah sih. Yang begini belum pernah kita lihat. Yang begini hanya ada di dalam nama Yesus. Yesus Tuhan saya yang dahsyat dan ajaib. Hidup saya adalah kedahsyatan Tuhan setiap hari. Bangun pagi, saya melihat saya masih hidup. Dahsyat Tuhan saya. Saya bisa buka mata, kedip-kedip, berbicara, merasakan kehangatan suami. Itu karena dahsyatnya Tuhan. Apa arti dahsyat yang sebenarnya? Artinya dahsyat adalah tidak ece-ece. Saudara lagi famous ya, lagi apa namanya? Populer ya, orang bilang ece-ece. Dahsyat itu enggak ece-ece. Dahsyat itu tidak murahan. Dahsyat itu berkelas. Dahsyat itu berkelas. Dahsyat itu adalah seperti lagu yang nanti kita akan nyanyikan, ya. Lagunya hidupku menggenapi firman-Mu, itu berkelas. Itu berkelas. Itu berkelas ya. Tanda mujizat sertai langkahku, itu berkelas. Ya. Kau bersamaku, di dalamku jadi bukti kebesaran-Mu. Bukti kebesaran Allah di dalam kita, itu berkelas. Itu berkelas. Orang-orang sukses, pengusaha-pengusaha, bisnismen, mereka selalu bilang, aku kelompok yang berkelas. Bagaimana mereka berkelas? Karena mereka menilai hidup mereka, cara berpenampilan mereka, cara jalan mereka, cara berbicara mereka, cara mereka menatap orang, cara mereka bisa sopan kepada orang, bagaimana mereka memplease people, mempersilahkan, meramahkan, mendahulukan dan lain sebagainya. Bahkan parfum mereka aja mencerminkan kepribadian mereka, siapa mereka. Itu orang dunia, saudara. Orang yang berkelas sebagai pengusaha, bisnismen, ya kan? Orang-orang hebat. Mereka mengatur hidupnya. Lah kita anak-anak Tuhan, bagaimana cara kita mengatur hidup kita? Cara kita adalah seperti tadi, ya. Nilai kita ditentukan oleh respon kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita. Orang berkelas. Kemarin saya sempat singgung, apa sih itu pelayanan? Apa itu pelayanan? Saudara berteriak melayani, berkhotbah, melayani. Apa itu sebenarnya pelayanan? Saya mendapat pewahyuan baru waktu saya tanya kepada Tuhan. Tuhan, sebenarnya pelayanan yang benar tuh yang kayak apa? Pelayanan yang benar adalah waktu saudara bisa merespon kejadian yang ada di sekitar saudara. Pelayanan atau melayani adalah respon saudara terhadap Tuhan. Respon saudara terhadap sekitar saudara. Saudara lihat anak-anak yang lagi kelaparan, saudara jalan aja, lewat aja. Saudara gak ada touch, gak ada jamahan Tuhan. Saudara tidak sedang melayani Tuhan. Saudara berkhotbah hebat luar biasa. Tetapi khotbah saudara, pembicaraan saudara, kata-kata saudara, firman saudara yang ada di atas mimbar berbeda dengan sikap dan kelakuan saudara. No. Saudara harus bisa merespon suara Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan dari saudara.